Skills Academy, nanti di searching aja atau nanti dikasih tolong di share linknya. Di sini udah ada beberapa rekaman rekaman kita yang khusus membahas tentang Al-Fatihah gitu ya. Jadi bisa diulang-ulang, silakan ditonton. Nah, kenapa sih sampai dibuatin eh, rekamannya? Karena nanti di pertemuan yang paling terakhir, nanti kita akan ada penilaian. Nanti dapat sertifikat Al-Fatihah ya. Jadi sertifikat bahwa bacaan Al-Fatihahnya sudah baik atau belum seperti itu. Nanti ada penilaiannya. Ya, makanya nanti tolong sampaikan juga sama teman-temannya untuk ya paling enggak sekali dua kali ditonton ulang gitu ya tentang Al-Fatihahnya. Nitasinul tilawah surat Al-Fatihah kayak gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa di like, subscribe juga. Lihat tuh, subscribernya baru 21 coba. Di sini siswanya ada berapa? Tapi baru di subscribe 21 orang. Oh, pada datang tuh. Tapi nggak apa-apa ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa atik wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma fasholli wa sallim wa atim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man jahada fi sabilillah. Baik, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam mari sama-sama kita panjatkan, ya kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Ya, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis kita. Hadis yang keberapa? 30, 34. Baik. Wajib nih pembahasannya nih. Hadis ke-34. Oke, di setiap pertemuan saya selalu mengulang-ulang kenapa sih alasannya kita akhirnya di Rohis kita membahas 40 hadis. Hadis arba'in yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi. Kenapa? Ada yang masih ingat? Apa Fahri? Selalu diulang-ulang. Kenapa kita membahas hadis ini sampai selesai? Kenapa? Belum selesai. Kalau nggak bisa semuanya, 40 hadis. Oh, kalau nggak bisa semuanya, ini yang benar emang kata Nabi tuh. Redaksinya ada nggak? Gimana? Nggak bisa. Maka apa? Mm-mm. Mm. Oh gitu. Oke, kita baca lagi ya redaksinya. Kalau yang perempuannya ada yang masih ingat kenapa kita bahas ini? Kenapa? Dibangkitkannya bersama ulama karena kenapa? Itu dia. Nah, jadi gini ya. Nih hadisnya nih, saya ulang kembali nih ya. Saya ulang kembali hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Ali bin Abi Thalib ya. Siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis tentang agamanya,
maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat bersama golongan ahli fikih dan para ulama. Gitu ya. Jadi siapa yang hafal 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama para ahli fikih dan para ulama. Nah, ulama dan ahli fikih yang dimaksud sama Nabi di sini adalah kalau pertanyaannya beliau meninggal, masuknya ke mana nih maksudnya? Surga atau neraka? Insya Allah surga ya, karena ini Nabi yang ngomong nih. Ya. Nah, kita kalau hafal hadis ini, bukan hadis ini ya, hafal 40 hadis tentang agama. Gitu. Nah, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bareng sama ulama-ulama. Artinya apa? Artinya kita bareng juga ada di surga. Gitu. Ya. Jadi ini kisi-kisi kalau mau masuk surga. Ya. Kalaupun nggak bisa hafal, palingnya kita bahas 40 hadisnya. Jadi kawan-kawan sudah punya satu kunci, ya kunci surga, salah satu kunci surga. Ya. Kok yakin banget kak? Iya ya, karena ini perkataannya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa yakin ini perkataan Nabi? Tahu dari mana? Mulut ke mulut, MLM. Mulut ke mulut, ya kan MLM ya. Nah, ini kaitannya masalah akidah. Ya, sedangkan saya bukan ahli akidah ya. Cuman nantinya saya mungkin akan menyampaikan apa yang guru-guru saya pernah sampaikan gitu. Kawan-kawan yakin nggak semua yang di sini itu bakalan mati? Nah, yakin. Kalau matinya besok mau nggak? Nah, kalau matinya besok siap nggak? Kalau matinya besok mau nggak? Kenapa mau? Karena apa? Belum siap. Tahu dari mana belum siapnya? Emang kalau mati, terus kita mau kemana sih? Habis mati, selesai hidup. Hah? Habis mati, selesai. Apa kayak Son Goku yang bisa balik lagi ke bumi? Cuman ada lingkaran ini. Atau di kepercayaan lain, ada reinkarnasi. Hah? Mungkin nggak reinkarnasi? Tuh, ada yang jawab enggak. Tapi sebagian ada yang mengimani itu kan. Seperti itu. Nah, berarti siap gak nih besok meninggal? Hah? Enggak. Kenapa? Dosanya banyak. Tahu dari mana dosanya banyak? Ini yang apa? Mungkin kawan-kawan kalau misalnya memang belum klop ya hatinya, kawan-kawan akan berpikir apaan sih ini orang ngomongin mati gitu. Padahal gue masih muda banget, belum kepikiran kali mati gitu. Nikah aja gue belum, gitu kan. Tapi kita bisa belajar dari sekitar kita gitu. Ya, kamu bisa belajar dari sekitar kamu. Coba siapa di lingkungannya yang sebulan terakhir ada yang meninggal? Ada, ada, ada ya. Gitu, ada. Tuh. Ya. Udah tua apa masih muda? Bayi lagi. Saya mengharapkan ada yang jauh tua gitu biar wah jomplang nih ininya apa premisnya jomplang. Ternyata ada yang bayi. Ya belum sempat nikmatin dunia udah meninggal. Ya, gitu. Artinya umur kita nggak ada yang tahu, tapi pasti kita akan nyampe ke situ. Pasti. Makanya sebagai umat Islam yang mengaku umat Islam dan kita mengatakan bahwa diri kita beriman, maka sudah sewajarnya gitu. Kita itu mempersiapkan kematian kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan bahwa orang yang paling pintar di dunia ini bukan yang ahli berbagai macam ilmu pengetahuan, bukan. Tapi yang pintar adalah orang-orang yang mempersiapkan kematiannya.